Nama saya Tiurin Romaito Nababan dari Sistem Informasi Malam semester 4. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu ancaman yang paling berbahaya namun sulit dideteksi dalam dunia keamanan jaringan, yaitu Man-in-the-Middle Attack atau MITM Attack. Apa itu Man-in-the-Middle Attack? Man-in-the-Middle Attack adalah penyusupan jalur, yaitu serangan di mana pelaku menempatkan dirinya secara diam-diam di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Pada analogi surat, bayangkan tukang pos membuka surat Anda, membacanya, mengubah isinya, lalu menutupnya kembali tanpa Anda sadari. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari MITM ini, Man-in-the-Middle Attack? Prosesnya ada 3 tahap. Yang pertama ada intersepsi, yang dimana penyerang mencegat data sebelum sampai ke tujuan asli, yaitu mengalihkan data ke perangkat penyerang. Kedua, deskripsi. Data yang transkripsi itu dipaksa terbuka. Jika data dienkripsi, penyerang akan mencoba membukanya. Terakhir, relay. Data diteruskan agar korban tidak merasa curiga, yaitu data dikirim kembali ke tujuan agar korban tidak sadar koneksinya sedang disadap. Selanjutnya, tipe-tipe serangan Man-in-the-Middle Attack. Di sini ada 3, yaitu ARP spoofing, yang dimana menghubungkan alamat MAC penyerang dengan alamat IP sah di jaringan lokal. Selanjutnya ada DNS cache poisoning, yaitu mengalihkan lalu lintas situs web sah ke situs palsu buatan penyerang. Selanjutnya ada Wi-Fi eavesdropping, di mana membuat hotspot palsu atau evil twin untuk menjaring data pengguna. Penjelasan pada ARP spoofing. Di ARP spoofing ini, penyerang mengirimkan pesan ARP palsu ke jaringan lokal agar paket data yang dikirim ke gateway masuk ke komputer penyerang. Hal inilah yang memungkinkan penyerang untuk menyadap seluruh lalu lintas data tanpa memutus koneksi internet korban. Selanjutnya ada SSL stripping dan hijacking. SSL stripping ini menurunkan paksa koneksi HTTPS yang aman menjadi HTTP yang tidak aman, agar data bisa dibaca dalam bentuk teks biasa. Di sebelahnya ada session hijacking. Session hijacking ini mencuri session cookie pengguna untuk mengambil alih akses akun tanpa memerlukan password. Mengapa kita perlu khawatir dengan MITM? Statistik menunjukkan bahwa sekitar 35% serangan Man-in-the-Middle Attack terjadi pada jaringan Wi-Fi publik atau hotspot terbuka. Mengapa angkanya sangat tinggi? Karena banyak orang berpikir bahwa selama mereka hanya sekedar browsing di kafe atau bandara menggunakan Wi-Fi gratis, mereka aman. Padahal Wi-Fi publik ini seringkali tidak menerapkan enkripsi yang kuat atau bahkan tidak berpassword. Di jaringan inilah seorang penyerang bisa dengan mudah memposisikan dirinya di tengah trafik data. Dampaknya itu tidak main-main. Penyerang bisa mencuri session cookie Anda, yang artinya mereka bisa masuk ke akun media sosial atau perbankan Anda tanpa perlu tahu password Anda. Inilah pintu gerbang pencurian identitas yang paling sering salah digunakan. Slide selanjutnya, tools dan metode penemuan. Di sini ada 4 tools. Yang pertama ada Wireshark, yang dimana Wireshark ini digunakan untuk sniffing dan analisis jaringan. Selanjutnya ada Ethercap atau Bearcap. Tool populer ini untuk melakukan ARP spoofing dan sniffing. Selanjutnya ada Metasploit Framework untuk menguji kerentanan session hijacking. Dan yang terakhir ada ARP Watch. ARP Watch ini mendeteksi perubahan mencurigakan pada tabel ARP jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Salsabila dengan NIM 240102033. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tiurlin. Kita langsung ke PPT-nya aja ya. Di slide pertama kita akan membahas contoh kasus Man-in-the-Middle Attack yang bisa disebut dengan MITM. Seorang pengguna sedang mengakses internet menggunakan Wi-Fi gratis di sebuah kafe. Tanpa disadari, penyerang membuat jaringan Wi-Fi palsu dengan nama yang mirip dengan Wi-Fi resmi kafe. Ketika korban terhubung ke jaringan tersebut dan melakukan login ke media sosial atau internet banking, seluruh data yang dikirim dapat disadap oleh penyerang. Akibatnya, username, password, dan informasi penting lainnya dapat dicuri dan disalahgunakan. Di sini kita akan membahas studi kasus sederhana. Yang pertama itu ada kasus Andi adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas di kampus.
Ia menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses portal akademik dan memasukkan username serta password. Yang kedua itu ada kronologi. Kita akan membahas kronologinya. Yang pertama, Andi terhubung ke jaringan Wi-Fi yang tidak aman. Yang kedua, penyerang berada pada jaringan yang sama. Yang ketiga, penyerang menggunakan aplikasi penyadap jaringan untuk menangkap data yang dikirim. Keempat, data login Andi berhasil diperoleh oleh penyerang. Dan yang terakhir, penyerang kemudian masuk ke akun akademik Andi tanpa izin. Hasilnya, akun Andi dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga data pribadi dan informasi akademiknya berisiko disalahgunakan. Di sini ada beberapa dampak dari man-in-the-middle attack. Dampak yang pertama, pencurian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Dampak yang kedua, kebocoran username dan password akun. Dampak yang ketiga, pencurian informasi perbankan dan kartu kredit. Dampak yang keempat, kerugian finansial akibat transaksi ilegal. Dampak yang kelima, penyalahgunaan akun, media sosial, atau email. Dampak yang keenam, hilangnya privasi pengguna saat berkomunikasi melalui internet. Dan dampak yang terakhir, menurunnya kepercayaan terhadap keamanan sistem dan jaringan. Slide selanjutnya ada pencegahan man-in-the-middle attack. Yang pertama, gunakan HTTPS. Pastikan website yang diakses menggunakan protokol HTTPS agar data terenkripsi. Terus ada hindari Wi-Fi publik yang tidak aman. Jangan melakukan transaksi penting saat menggunakan jaringan publik. Gunakan VPN. VPN mengenkripsi lalu lintas data sehingga lebih sulit disadap. Aktifkan two-factor authentication, menambah lapisan keamanan saat login. Perbarui sistem dan aplikasi. Update rutin membantu menutup celah keamanan. Periksa keaslian jaringan. Pastikan jaringan Wi-Fi yang digunakan adalah jaringan resmi. Dan yang terakhir, gunakan antivirus dan firewall, membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan pada perangkat. Kesimpulannya, man-in-the-middle attack yang bisa disebut dengan MITM adalah serangan siber yang memungkinkan penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak tanpa diketahui. Serangan ini dapat menyebabkan pencurian data, kerugian finansial, dan penyalahgunaan akun. Oleh karena itu, pengguna harus menerapkan langkah-langkah keamanan seperti HTTPS, VPN, dan autentikasi dua faktor untuk melindungi data mereka. Baiklah, sekian dari presentasi saya Alifa dan Tiurlin. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.